Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'dama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Pukul 21 lebih 34 ya. 21 pukul 34 Pak. Jam 12 masih lama Pak, jam 12. Sampai jam 12. Jam 12 mah Masih lama. Pak RW yang gak kuat. Hadratul muhtaramin ashabal fudola, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita hormati bersama Ketua RW 017 15 maaf Bapak Rodi, Ashabal Fadilah Ketua RT 09 alladzi lam yusamma ismuhu ta'diman wa tafhiman lah. Seluruh jajaran Ketua RT Perumahan Telaga Harmoni, seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus ahinal kiram, Bapak Bambang, Bapak Ustadz Aab, ahinal kiram Ustadz Mustaqim, tak ketinggalan pula yang setia membacakan sholawat kepada baginda Rasul tim Hadroh Masjid At-Taqwa. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bingung, ini minuman banyak banget. Itu yang mana? Biar lama Pak. Tapi jemaah insya Allah kebagian minum ya. Jangan sampai ustadznya banyak, jemaah gak dikasih minum. Saya cukup air putih saja. Yang kaleng nggak usah diminum, dibawa pulang aja. Terima kasih, saya sudah dijemput. Saya tadinya gak usah dijemput Pak, berangkat sendiri, pulangnya diantri. Saya di Blok A itu jalannya bukan jelek, kurang bagus. Nah, di sana ada sedikit kendala. Makanya terima kasih jazakumullah khairan katsira ahsana jaza kepada segenap panitia yang telah menyumbangkan harta, pikiran, tenaga, waktu sehingga terselenggaranya acara ini. Semoga infak sedekah para jemaah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diberkahkan usianya, dimurahkan rezekinya, anak-anaknya Allah jadikan sebagai anak yang solihin dan solihat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu apa judulnya tuh? Safari Maulid, bawahnya apa itu? Yang putih Maulid Nabi sebagai kehidupan bermasyarakat. Kalau kecil itu kurang kelihatan Pak tulisannya. Tapi kalau yang agak gede masih kelihatan.
Sama duit juga yang kecil jarang kelihatan, yang gede kelihatan. Itu salah satu kekurangan saya, matanya kurang jelas. Makanya Bapak kalau ketemu di mana saja tegur saya. Saya gak bakalan negur Bapak, tegur saya. Takutnya lupa ya Pak ya, tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Telaga Harmoni ini adalah perumahan yang paling baru di sekitar Pasiraya, yang kualitas keagamaannya sungguh luar biasa. Luar biasa. Saya keliling perumahan Pemda, perumahan asri, perumahan dan sebagainya yang lainnya. Tidak ada acara safari maulid. Tapi di perumahan Telaga Harmoni setiap 2 hari dalam 1 minggu ada safari maulid. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, Perum Telaga Harmoni termasuk kategori kampung atau perumahan yang Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirnya baginda Rasul ke muka bumi ini adalah salah satu anugerah bagi kita. Salah satu nikmat terbesar dari kita, hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika seandainya kita lihat sebelum baginda Rasul dilahirkan, sebelum baginda Rasul diutus ke muka bumi ini menjadi utusan, kehidupan rakyat Mekah saat itu luar biasa berada dalam kerusakan. Bayi yang lahir perempuan dia kubur hidup-hidup. Perempuan tidak ada gunanya katanya. Padahal kalau Bapak pikir-pikir, 2 hari saja ditinggal istri saya gak sanggup. 2 hari saja Pak, istri meninggalkan 2 hari tidak sanggup. Perempuan itu luar biasa. Setelah lahirnya baginda Rasul disamaratakan. Baginda Rasulullah SAW lahir di tanah suci Mekah. Lahirnya membawa anugerah kepada segenap alam. Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah salah satu suri tauladan yang luar biasa. Kalau kita mau nyontoh, semuanya ada pada Nabi. Nabi seorang pendakwah yang luar biasa. Saya jadi guru Pak Ustaz. Nabi adalah guru yang luar biasa. Saya jadi kepala keluarga Pak Ustaz. Nabi seorang ayah dan suami bagi istri dan anak-anaknya. Istri Nabi 7, istri kita 1 juga kewalahan ya Pak. Istri Nabi 7, 9 istri Nabi. Tapi Nabi poligaminya gak nyari yang bening. Wah, kalau sekarang punya duit sedikit ya, lihat yang bening. Yang Nabi nikahin janda-janda tua yang sudah stok lama dan tidak laku lagi kira-kira. Nabi nikahin. Itu sunnah Nabi. Nah, kalau kita nyari yang bening, kayaknya kurang bagus. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, ekonominya kuat. Lihat salah satu atau bagian perempuan yang sudah tidak ada lagi yang mau menikahi. Kira-kira mau seperti itu Pak? Kata Bapak, wah 60 tahun bikin repot Ustaz. Gak mau saya poligami. Udah tua dikelilingi sama nenek-nenek tua, saya masih segar. Kata Bapak, banyak sunnah Nabi yang harus kita kerjakan. Tidak ada yang
tidak bisa kita contoh pada diri Nabi. Semuanya ada. Nabi seorang pedagang yang luar biasa. Dagangnya Nabi beda dengan dagang zaman sekarang, ya Pak. Di online bajunya besar, pas diklik Ustadz datang ke rumah sempit bajunya. Saya tanya ke istri, tadi ukurannya segede apa Mi? Ya segede Abi katanya. Pas dipakai kok sempit. Nah, jual beli online itu halal kalau tidak ada gharar, kalau tidak ada tipuan, ya halal silahkan. Yang kagak boleh itu kalau ada gharar, bajunya ukuran saya 5L, yang datangnya XL, itu ada tipuan. Nabi seorang pedagang yang hebat. Nabi seorang utusan yang luar biasa, sehingga dijelaskan Muhammadun basarun walaysa kal basari. Baginda Rasul itu manusia seperti umumnya, biasa makan dan minum, tapi bukan manusia pada umumnya. Manusiawi tetapi bukan seperti kita. Kita juga sama, Pak. Nabi makan dan minum. Cuman bedanya sedikit. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-dikit makan. Itu Bu. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Itu bedanya. Makanya Nabi itu basyarun walaysa kal basari. Manusia tetapi bukan manusia pada umumnya. Tidak ada kita melihat apa sih kekurangan Nabi, tidak ada. Semuanya ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik. Nabi penyabar. Ustadz, setelah di PHK saya jualan. Saya itu sepasiraya paling sabar. Oh begitu ya Pak. Kenapa paling sabar? 4 bulan Ustaz saya jualan, tidak ada satu hari pun saya dapat untung. Sabar saya. Kalau Ustaz sabarnya ngomong doang katanya. Oh begitu. Kata saya, sabar saya 13 tahun Pak. Kapan? Ketika saya jadi santri. Tanya Ustaz Mustaqim. Tidak ada santri yang kaya. Setiap makan enak terus Ustaz ya. Habis makan jam 11 Pak, setengah 12 makan lagi enak terus. Dan perutnya itu nampung terus Pak. Makanya santri itu dulu zaman ada musim santri mempunyai perut karet katanya. Udah penuh perutnya, taruh di sebelah kiri bagasi katanya. Sabarnya Nabi luar biasa. Nabi termasuk orang yang paling sabar sedunia. Ketika Nabi berusia dalam kandungan 2 bulan, kandungan ibunya, Nabi sudah ditinggal sama ayahandanya Sayyid Abdullah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. 2 bulan 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. 2 bulan Nabi sudah tidak punya ayah. Usia Nabi kurang lebih 6 tahun ditinggal ibunya. Siti, ibunya siapa Bu? Siti Aminah. Ayahandanya siapa Bu? Sayyid Abdullah. Nabi mempunyai anak perempuan namanya Sayyidah Pati. Jangan ketukar. Anak sekarang kalau ditanya di sekolah, Nabi bapaknya siapa nak? Mikirnya lama.
Tapi kalau ditanya siapa pimpinan Partai Demokrat, dia tahu. AHY Pak Ustad. Kemarin saya diundang suruh doa. Pak Ustad sudah saya siapkan amplopnya. Pak Ustad hadir ya? Ya. Kata saya gak nyari begitu mas. Hadir aja saya. Pas saya hadir, hidup, aduh, ini mau berdoa bahaya ini saya. Lagi doa begini ada yang moto pak, dikirim ke Facebook kan. Oh Ustadz Harun, pantesan dia makmur. Ternyata ini partainya katanya. Saya gak jadi pak. Kata itu saya, lumayan itu 1 juta. Gak usah kata saya. Kenapa Mi? Ya lumayan buat pulang kampung. Sabar Mi, nanti saya dapat di Harmoni lebih dari itu. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Bohong Pak. Jangan lagi berdoa, kalau berdoa saya dipoto 2021 lagi berdoa di kemenangan RW saya dipoto Sepasi Raya. Oh ini pantesan menang jurkamnya Ustadz Harun. Padahal saya tidak jadi jurkam, menang saya doa ya, diundang wajib hadir Ya. makanya sekarang kalau ngundang saya bukan jangan lagi pas pemilihan Pak ya, udah beres syukuran boleh undang saya. Kalau dipoto ada di media sosial saya dibully Pak, pantesan badannya makmur, duitnya banyak, dia ikut partai. Jangan. Makanya saya diam di rumah. Ada yang datang, enggak begitu. Ustaz enggak mau amplop, enggak. Saya bukan dari situ rezeki. Silahkan Bapak kemana saja boleh. Nabi kita baginda Muhammad SAW manusia tetapi bukan sembarang manusia. Suatu saat sahabat berdatangan kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, Mekah ini sudah tidak aman. Mari kita hijrah ke Madinah. Kalau bahasa sekarang, ya Rasulullah, Mekah ini sudah tidak aman. Ayo OTW ke Madinah. Bapak, OTW, siap OTW, padahal masih di mana? Jangan bohong ya Pak ya. OTW katanya. Oh bang, saya udah OTW, padahal saya masih di rumah gitu. Jangan bohong. Nabi Muhammad, silahkan kalian hijrah ke Madinah. Aku nunggu sepi saja. Pimpinan yang luar biasa hebatnya tidak berangkat sendiri mempersilahkan masyarakat Arab saat itu yang beriman untuk hijrah ke Madinah, karena yang diincar oleh kaum musyrikin itu adalah baginda Rasul. Jadi tidak nyari aman sendiri. Silahkan masyarakat berangkat, nanti saya terakhir. Itu. Silahkan masyarakat nyari perlindungan, nanti saya terakhir. Berangkatlah masyarakat Mekah saat itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baginda Rasul tinggal 3 orang. 1 baginda Rasul, kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasul meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidur baginda Rasul. Jawaban pemuda yang soleh itu beda dengan jawaban pemuda yang pintar. Kalau pemuda yang pintar, Ali, gantikan tempat tidurku, aku akan berangkat hijrah ke Madinah. Jawaban orang yang pintar, gak mau Rasul aja di sana, kan yang diincar Rasul. Tapi jawaban pemuda yang soleh Ali bin Abi Thalib,
nyawa, darah, apapun yang ada pada diri saya akan aku persembahkan untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidina Ali. Coba saat ini kita sudah memberikan apa diri kita untuk baginda Rasul. Maulidan ada kotak amal kasih yang gede, yang ada di kantong sini kasih. Adanya 20.000 paling gede 20.000 kasih. Sebagai tanda kita cinta kepada Rasul. Kemudian baginda Rasul berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq hijrah ke Madinah pada waktu malam hari, istirahat di salah satu gua namanya Gua Sur. Sebelum berangkat, sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar As-Siddiq cek lokasi, aman gak ini gua, dicek oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ngecek gua, Abu Bakar disengat oleh kalajengking. Abu Bakar tidak mau terus terang kepada Nabi, bukannya mau bohong, tapi tidak mau merepotkan baginda Rasul. Bapak kalau mau lapor ke Pak RT, ke Pak RW, lihat situasi. Jam 2 lapor ke Pak RW. Pak RW ada yang meninggal, kasihan Pak RW, besok saja lapor. Oh, Pak RW jam 8 belum masih bangun, lapor. Abu Bakar As-Siddiq tidak mau jujur, sehingga Rasul bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ma baluka ya Abu Bakar?" Apa yang kamu rasakan wahai Abu Bakar? Apakah kamu tidak mau hijrah? Apakah kamu tidak mau pergi ke Madinah, takut meninggalkan harta bendamu? Abu Bakar tidak menjawab. Kemudian Rasul melihat tangan Abu Bakar diambil, diobatilah tangan baginda Abu Bakar As-Siddiq dengan ludah baginda Rasul. Seketika tangannya sembuh. Itu ludah Nabi. Ludah kita Pak, sini disembur. Enggak bosan, ini enggak disembur. Itu ludah Nabi. Baginda Rasulullah SAW ludahnya saja jadi obat. Ketika baginda Rasul mohon maaf buang air, tidak ada bekasnya. Wah, kalau kita buang air Pak, bekasnya kelihatan, busanya kelihatan. Rasul bekasnya tidak kelihatan. Rasul manusia sama dengan kita tidur, tapi tidurnya Rasul beda dengan kita. Tidurnya Rasul matanya merem, hatinya bangun. Wal ainu qad naisat. Hatinya bangun meskipun matanya merem. Kalau kita matanya masih bangun, hatinya sudah merem. Itu bedanya dengan Rasul. Rasul mempunyai sifat sadidal haya'i wat tawadu. Rasul itu tawadu. Makanya saya salah satu anugerah yang luar biasa. Ketika di Harmoni itu dijemput, ini saya datang ke rumah itu sering begini Pak, di rumah itu sambil melepas lelah. Ya Allah, mudah-mudahan orang Harmoni tidak tertipu, kata saya. Begitu Pak, saya itu gak takut dijemput, mudah-mudahan orang Harmoni gak tertipu. Karena ketika kita berada dalam baik itu bukan banyak kebaikan. Kekurangan saya ditutupi. Kekurangan saya ditutupi Pak. Coba 2 tahun korupsi gak ketemu, 5 tahun besoknya pakai baju oranye. Kenapa? Didohirkan oleh Allah. Ketika kita berada di puncak kejayaan, orang-orang memandang kita, mendengar kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ini tidak jadi fitnah. Saya bisa bicara di sini karena Allah menutupi aib saya, menutupi kekurangan saya. Oh, pantas
pantas didengar itu kekurangan saya ditutupi. Kalau kekurangan saya diperlihatkan, tidak mau Pak RW tanda tangan Safari Ramadan yang ceramahnya Ustaz Harun. Kenapa dia menandatangani menutupi? Aib saya ditutupi. Nabi tawadu. Nabi mencintai orang-orang fakir dan rajin menyantuni anak-anak yatim. Rumah yang bagus itu Pak, rumah yang di mana di sana ada anak yatim. Bukan dibawa ke rumah. Kita menyantuni anak yatim. Nabi itu cinta kepada orang miskin, rajin duduk dengan orang miskin. Wa yuhibbul fuqara'i wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Cinta kepada orang fakir dan cinta kepada orang miskin dan duduk bersama mereka. Enak Pak. Duduk bersama orang yang biasa itu enak. Setiap suling saya duduk di depan. Pengen saya duduk di belakang. Pengen Pak itu Pak. Setiap di depan saya tidak bisa ngantuk juga. Setelah tidak bisa ngantuk harus doa juga. Coba di belakang jemaah tuh enak. Ngantuk sedikit loh. Saya nggak bisa ngantuk kalau suling Pak. Pasti di depan. Enak duduk bersama jemaah di belakang itu enak. Jemaah merokok, oh silakan monggo Pak. Ustaz mau merokok silakan. Ustaz gak merokok enggak, beliin bawa mentahnya aja di sini bawa. Sok silakan. Enak. Nabi wa yajlisu ma'ahum, duduk dengan orang-orang miskin. Bahkan doanya itu dia luar biasa, doa Nabi itu. Mau diamalkan Pak? Mau diamalkan? Warga RW RT 9 belum tahu kayaknya. Mau diamalkan doa Nabi? Siap Bu, mau diamalkan Bu? Siap, Ibu jangan bohong ya. Siap. Doa Nabi yang paling tidak pernah diamalkan oleh segenap masyarakat. Satu, Allahumma ij'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini menjadi orang yang miskin. Ibu tadi udah siap Bu? Ah Pak Ustadz nipu katanya. Bukan nipu. Ya, kalau ibu gak mau gak usah diamalin. Nabi setiap berdoa, jadikanlah hambamu ini seorang hamba yang miskin dan matikanlah hambamu ini dalam keadaan miskin. Itu doa Nabi. Wa yajlisu ma'ahum wa yuhibbul fuqara'i wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi sifatnya pemaaf, sifatnya tawadu, rendah hati, jabatannya tinggi tapi hatinya rendah. Kalau bahasa sekarang itu merakyat. Itu kan ketua RT, ketua RW saat ini merakyat. Itu sifat Nabi, tawadu, punya jabatan yang tinggi tetapi hati dan perilakunya bersama orang-orang yang miskin. Nabi pemaaf. Sering Nabi ketika menjelang sholat di jalan ada yang ngeludahin, sering lah. Kalau kita di jalan ada yang ngeludahi, besoknya buah golok. Nabi setiap sholat ada yang ngeludahin, sholat bersihkan oleh Nabi. Makanya ludah itu tidak najis, tetapi barang yang menjijikkan. Besok lagi sholat di jalan ada yang meludahi. Suatu saat yang meludahi kagak ada absen. Yang pertama mencari tahu Nabi. Kira-kira begini kalau bahasa sekarang. Mas, ini yang meludahin kemana ya? Oh sakit. Nabi datang ke rumah, minta makanan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul,
minta makanan, untuk menjenguk orang yang sakit. Ini tandanya bagi kita ketika kita jenguk orang sakit harus bawa tentengan, Pak. Ya, kita jenguk orang sakit bawa tentengan. Nabi juga jenguk orang sakit bawa roti. Itu hadis kauli, hadis fi'li. Ucapan Nabi, perilaku Nabi, pembiaran Nabi itu hadis. Ucapan Nabi hadis kauli. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'u ajdam wa abdan, itu hadis kauli. Nabi jenguk orang sakit bawa tentengan, itu hadis fi'li. Nabi membiarkan sahabat makan dop, itu hadis takrir. Pembiaran Nabi itu hadis juga. Biarkan saja dia makan biawak kalau di sini, tapi biawaknya yang hidup di dalam, satu di air ataupun di darat. Yang kagak boleh itu yang hidup di air dan di darat. Ketika Lebaran, musim tidak ada orang, jemaah saya dapat biawak dimasak. Pak Ustadz, biawak hukumnya haram-haram. Kalau belum dimakan haram, kalau sudah dimakan halal. Kan bingung, saya sudah dimakan mau gimana lagi? Haram-haram Ustadz, kalau belum dimakan haram, kalau dimakan halal. Kok bisa begitu? Kan pakai micin terus. Halal sana sih. Biawak itu haram, ya. Bapak jangan dimakan, digot, dimasak, enak Ustadz, ya enak. Yang enak-enak itu yang diharamkan. Kata Bang Haji, kenapa yang enak-enak diharamkan? Biawak haram. Hewan yang hidupnya di darat dan di air kagak boleh dikonsumsi. Hewan yang paruhnya tajam, kukunya tajam, kagak boleh dikonsumsi. Hewan yang menjijikan seperti kodok kagak boleh dikonsumsi kecuali buat obat, dan tidak ada lagi obat yang lain. Biawak juga kan buat obat, Ustaz. Obat lapar itu bukan obat. Haram, Ibu ya. Kok Ustaz gak bilang haram? Kan udah di sini. Maka jawaban saya halal kalau belum dimakan, haram kalau belum dimakan, kalau sudah dimakan halal. Artinya halal. Tapi kalau bilang haram kan dia langsung gak mau ke masjid, Pak. Dicandain. Haram kalau belum dimakan, halal kalau sudah dimakan. Kalau dibilangkan haram besok gak ke masjid ya. Nah, sadidul haya'i wa tawadhu, Nabi itu cinta kepada kita dunia dan akhirat, Ibu. Cintanya Nabi kepada kita dunia dan akhirat. Dunia Nabi cinta kepada kita, di dunia cinta kepada kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Jibril. Nabi mau diambil ruhnya. Baginda Rasul bertanya kepada Rasul, ada gerak kepada malaikat Jibril, ada gerakan apa wahai Jibril? Ya Rasulullah, arwahmu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi pikirkan? Apa yang Nabi mintakan? Ya Allah, janganlah engkau bebankan sakitnya sakaratul maut kepada umatku, cukup aku saja yang merasakan. Itu cinta di dunia, cinta Nabi kepada kita. Dipertaruhkan sakitnya sakaratul maut kepada Nabi, khusus jangan diberikan kepada umatku. Ketika di akhirat Nabi pun memperlihatkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau nanti di yaumil akhir setelah manusia tidak ada lagi satupun makhluk, tidak ada lagi satupun dengan namanya hari kiamat, Allah bangkitkan satu persatu. Allah jadikan para malaikat yang ada di sana sebagai panitia kiamat.
Panitia kiamat itu bukan yang sedikit-sedikit bid'ah, bukan. Panitia kiamat itu 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Ridwan, 4 malaikat Malik. Setelah alam semesta rata, tidak ada makhluk satupun, semuanya mati. Allah bangkitkan pertama malaikat. Jadilah petugas hari kiamat. Allah tugaskan malaikat Ridwan untuk menjaga pintu surga. Allah tugaskan malaikat Malik untuk menjaga pintu neraka. Allah tugaskan malaikat Jibril dan Mikail untuk mencari kuburannya baginda Rasul. Di mana kira-kira? Saya nyari tempat penyembelihan kambing di Harmoni udah gak ketemu. Dulu saya sering hampir setiap hari potong kambing di sini, Pak. Saya jadi buruh potong kambing. Salah satu rumah akikoh saya sembeli sebelah mana, karena sudah jadi perumahan. Ini malaikat suruh mencari di mana kuburan baginda Rasul yang sudah rata dengan prosesnya kiamat. Akhirnya 2 malaikat itu bersujud kepada Allah memintakan jalan. Di mana ini? Kemudian Allah memberikan sebelah sana. Dicarilah ketemu kuburan baginda Rasul. Baginda Rasul dibangunkan oleh 2 malaikat. Bangun ya Rasulullah. Akhirnya baginda Rasul bangun. Apa yang ditanyakan oleh Rasul? Ayyu yaumin hada. Hari apa ini? Jibril dan Mikail menjawab, hada ma wa'ada lahur rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Rasul dibawa kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang luar biasa, yaitu jannahnya Allah, surganya Allah. Apa yang minta oleh Rasul? Ummati, ummati, umatku. Bagaimana nasib umatku? Rasul sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya baginda Rasul diberikan syafaatul uzma untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Yang mana nabi-nabi yang lain gak ada yang bisa memberikan syafaat. Nabi diberi telaga Kausar, telaga untuk minumnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika di hari kiamat. Tadi dibaca oleh tim hadroh, Hauduka sofil mubarak wirduna yauman nusuri. Minum telaga Kausar. Siapa yang berikan syafaat kepada kita? Nabi. Satu golongan datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya Adam, berikanlah kami syafaat. Kata Adam, Nabi Adam, agak bisa saya beri syafaat. Saya pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala memakan buah huldi. Adam itu kalah sama Siti Hawa, suruh mengambil buah huldi. Sama dengan kita, di mana-mana kalah sama istri, apa ya? Kalah di mana-mana. Saya bisa lantang saja di sini Pak bicara. Di rumah saya dibentaknya diam saya. Diam. Karena perempuan itu Pak, otaknya satu, perasaannya banyak. Kalau laki-laki otaknya 99, perasaannya satu. So, laki-laki suruh beri ayam goreng, bahasa Sundanya fried chicken, ya. Ini berapa fried chicken? 20.000. Kagak banyak mikir, dibeli sama dia. Daripada gua harus motong dulu ayam, bersih dulu ayam, beli tepung, beli minyak, beli gas, udah gua beli 20.000. Kalau ibu-ibu 20.000 mahal amat. Mendingan beli ayamnya. Kayak perasaan. Bapak-bapak itu otaknya banyak, perasaannya kurang ada.
Itu bapak-bapak, ibu-ibu, otaknya satu, perasaannya banyak. Minta kepada suaminya, minta dibeliin A, dibeliin B, dibeliin C. Padahal suaminya nggak mampu. Kenapa begitu? Agak pakai otak. Bener bu? Minta ini, minta itu, minta ini, agak pakai otak. Kalau bapak-bapak bicaranya keras, tegas, kagak pakai perasaan. Otaknya pinter bapak, perasaannya kagak ada. Itu bu ya. Bapak kan pengen ibunya cantik ya bu ya. Benar bu? Pengen ibu cantik, wah pengen glowing itu ini. Kata ibu, sok pak kalau pengen cantik, bapak biar betah di rumah bu. Bapak supaya betah di rumah bu pakai cara, jangan sampai suami kita itu betahnya di pos ronda. Kenapa pak? Enak bener di pos ronda ya, enak bosan. Di sini mau rokok tinggal minum, mau ngopi ada yang melayani. Oh di rumah pak, kagak boleh merokok, kagak boleh ngopi juga bikin sendiri. Oh di rumah caranya bu, bikinin kopi, suruh merokok. Jangan dilarang bu. Saya kalau ada ngerokok, gak ada yang ngasih aja ini. Belum ada yang ngasih yang harmoni rokok ke saya. Gak dikasih. Ustaz gak ngerokok enggak. Gak beli saya. Ada yang ngasih saya sedot juga. Sambil ngumpet. Itu susahnya jadi ustaz. Merokok aja ngumpet. Ustaz ngerokok di mana? Di kampung saya ngerokok. Tanya Pak Junet. Ustaz ngerokok? Iya, saya setahun sekali ngerokoknya. Di mana? Di kampung, kata saya. Istri saya kalau di kampung gak apa-apa. Kalau di sini gak boleh, katanya. Takut kebakaran. Abi jangan ngerokok, takut kebakaran. Rumahnya takut kebakaran. Kata saya gak apa-apa. Uang buat beli rumah jangan beliin rokok supaya gak kebakaran. Tadi dari mana bu? Otaknya satu perempuan, perasaannya banyak. Nabi itu salah satu utusan yang luar biasa. Di akhirat ditanyain, Nabi Adam alaihissalam keliling, umatnya keliling kepada Nabi Adam minta syafaat, agak bisa. Karena pernah melaksanakan kekurangan kepada Allah, taat kepada Siti Hawa. Siap bapak ngalah sama ibu, bapak siap ngalah ya. Bapak ngalah lagi. Ibu ngobrol wawi bapak diem pak. Jangan dijawab. Bapak kalau belum mau dijawab, bapak mendingan tidur saja. Coba ya. Kalau ibu ngomong-ngomong, bapak tidur saja. Kalau bapak tidak bisa tidur, minum obat tidur. Kalau istri kita lagi ngomong-ngomong, itu syaratnya. Datang lagi kepada Nabi Nuh alaihi salam minta syafaat, kagak bisa juga. Nabi Nuh pernah mendoakan kaumnya. Ketika Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 910 tahun, yang beriman hanya 40 jodoh, berarti 80 orang termasuk hewan. Nabi Nuh sangat pusing, diajak beriman kepada Allah, masyarakatnya menutup telinga. Da'autu qaumi lailan wa nahara, aku mengajak umatku malam dan siang. Bagaimana responnya? Walam tajib du'ai illa firara. Kagak mau mendengar ajakanku, malah kabur. Akhirnya Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan adab. Itu kekurangan Nabi Nuh. Nabi Nuh diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan ada banjir. Bagaimana cara menghindarinya? Kamu nanam pohon untuk bikin perahu, bikin kapal. Kok seperti itu? Perjuangan itu perlu pengorbanan. Adanya acara ini perlu pengorbanan ya Bu. Ibu tidak tidur, harta benda keluar. Saat ini bagian live di Shopee ibu tidak like,
ikut apa tausiah. Padahal Pak Ustadz ini ada yang murah hari ini, tapi saya ada maulidan gak jadi. Itu pengorbanan. Salah satu ujian bagi kita untuk menghilangkan salah satu apa yang kita jauh. Nabi Nuh disuruh menanam sebuah pohon untuk membuat perahu. Setelah perahunya jadi, masyarakatnya hari ini Nuh lebih gila daripada kemarin. Akhirnya masyarakatnya berbondong-bondong, Pak, buang hajat di kapal. Sampai yang sakit pun buang hajat. Ada yang stroke mau buang hajat di perahu Nabi Nuh, kepleset. Akhirnya pulangnya sembuh. Kenapa sembuh? Tadi kepleset di perahunya Nabi Nuh. Dikasih tahu kepada masyarakatnya, yang sakit balik lagi kepada perahu, ngambil kotorannya, dimakan. Ada yang kebagian dibersihin, diminum airnya. Atas izin Allah sembuh. Kapalnya dinaikin oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam naik semuanya orang yang beriman. Tinggal satu lagi yang belum naik, anaknya Kan'an. Nabi Nuh menyeru di atas kapal, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naik ke kapal. Kata Kan'an, tidak mau Dedi. Kalau bahasa Jawanya kira-kira apa itu Pak Ero? Kagak mau Dedi. Kata Kan'an, sa'awi ilal jabal ya'simunil ma. Aku akan naik ke gunung, nanti aku rata dengan air. Dengan izin Allah. Kan'an tidak selamat. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat karena apa? Mendoakan kaumnya, memohon kepada Allah diberi musibah. Datang lagi kepada Nabi Daud. Nabi Daud kagak bisa beri syafaat, Pak. Nabi Daud itu pernah dolim kepada umatnya. Istrinya 99, ada masyarakatnya yang mempunyai istri cantik, diminta oleh Daud alaihissalam, suaminya nangis air mata, nangis darah sampai meninggal. Kenapa Daud tidak bisa memberikan syafaat? Dolim, istri orang punya satu, dia punya 99 diambil oleh Daud. Datang lagi kepada Nabi Isa alaihissalam, agak bisa beri syafaat. Kata Nabi Isa, jangan kesini wahai umat, saya itu adalah Nabi yang paling miskin. Jangankan harta benda, kata Nabi Isa, ayah saja saya kagak punya. Setelah ayah kagak punya, saya kagak punya istri. Nabi Isa itu kagak punya istri. Capek kalau gak punya istri, Pak. Masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri, capek. Kagak sanggup saya kalau kagak punya istri. Makanya di Islam itu dipersilahkan menikah. Satu saja dulu. Itu Bapak alhamdulillah satu. Akhirnya datang kepada baginda Rasulullah SAW yang berikan syafaat hanyalah beliau, tanda cintanya baginda Rasulullah kepada umatnya. Satu saja ada biji-biji keimanan dalam hati kita, Allah akan berikan syafaat lewat syafaatnya Rasul. Kalau nanti di yaumil kiamah ada seorang golongan, ada golongan yang tidak mau masuk surga, padahal dia sudah Allah izinkan masuk surga. Ayo masuk surga, udah di sini saja udah cukup. Kata Rasul, silahkan masuk. Udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan masuk. Kata orang itu, kalau Sundanya, kalau bahasa Indonesia sudah cukup di sini. Ternyata ditanya, kenapa kamu tidak mau masuk ke surga? Cukup di sini. Ketika saya di dunia, ketika ada pengajian, saya gak pernah masuk masjid. Saya di terasnya saja. Nah itu bagi orang yang gak pernah masuk masjid ketika pengajian di teras itu. Nanti di surganya cekak di sini cukup. Cukup di sini saja. Mendengarkan pengajian di teras enak, sambil ngerokok di kampung. Di dalam mah kadang-kadang bisa ngerokok. Alasannya di luar mah bisa ngerokok, sok bebas ngerokok.
di serambi masjid. Makanya nanti serambi masjid Pak Bambang bikin teras yang gede supaya jemaah setelah berjamaah bisa ngopi dan ngerokok. So, dakwah kita itu dulu saya ketika baru di Pasir Raya itu ngerokok. Waduh, narik jemaah gitu. Setelah sholat isya itu Pak Ustadz Mustaqim, saya habis 6 batang lah ngerokok. Sekarang saya nggak ngerokok, jadi nggak banyak yang nongkrong di masjid. Ustadznya nggak ngerokok. Sebagai dakwah silakan, jangan fanatik sama yang ngerokok. Wong dia duitnya dia itu, ya Pak ya, duitnya dia yang dibakar. Bagus dia menghilangkan barang haram satu demi persatu. Yang kagak merokok bilang haram, dia agak menghilangkan barang haram. Itu kata Gus Bah. Boleh ngerokok kan menghilangkan yang haram satu persatu dibakar. Itu yang bilang haram kagak ngerokok, gak menghilangkan haram katanya, karena dia gak ngerokok. Itu hujah, dalih itu masih ada. Yang memberikan syafaat baginda Rasul syafaatul udma. Lalu bagaimana tanda cinta, membuktikan cinta kita kepada baginda Rasul? Satu, perbanyak baca sholawat. Ibu perbanyak baca sholawat. Ganti Bu kebiasaan yang kurang bagus hari-hari yang ibu lalui, ganti dengan berbanyak baca sholawat. Ibu nidurin anak jangan dikasih HP, tapi ngambek kenapa Ustaz? Tidurin dengan sholawat. Ibu ya, kelas 1 SD saat ini banyak yang kacamatanya lebih tebal dari saya, itu sehari-harinya karena HP. Yang kedua Ibu, sekali lagi, anak batasi ketika main HP. Ketika Ibu nudurin anak, baca sholawat. Ibu sebelum tidur simpan HP-nya, baca sholawat, falak binas 33 kali, alinas 33 kali, silahkan tidur. Ya, HP-nya jangan sampai diginiin, jangan. Ganti dengan baca sholawat sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ikuti sunnahnya. Yang mampu saja. Bapak mampu puasa Senin Kamis, silahkan. Bapak mampu sedekah, mangga. Bapak mampu memberikan manfaat kepada orang lain, silahkan. Pak RT ini adalah salah satu pejabat yang paling dekat dengan masyarakat. Sekarang Pak daftar nikah kalau gak ada tanda tangan RT kagak bisa. Ustaz tahu, sepasir raya saya ngurusin nikah. Yang nikah siri ke saya juga, tapi gak saya nikahin. Ustaz saya mau nikah siri, gak tanggung jawab saya. Tapi kalau 5 juta saya tanggung jawab. Nikah siri silahkan, tapi saya jelaskan dulu positif negatifnya, saya jelaskan dulu. Setelah paham sok mikir. Sekarang daftar apa saja kalau tidak ada tanda tangan RT tidak jadi. Berarti Pak RT itu orang yang memberikan manfaat. Sebaik-baik manusia khairun nasi man anfa'uhum linnas. Sebaik manusia dialah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ikuti sunnahnya. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memanjakan istrinya. Kagak pernah Rasul manggil istrinya dengan nama ya Umayyah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Sopan. Jangan pernah Bapak manggil nama istri, jangan pernah. Saya sampai saat ini belum pernah manggil nama istri saya. Kadang saya sering nanya, namanya siapa sih gitu? Istri saya gitu. Karena saya nikah kan nggak tahu bagaimana, taunya udah nikah aja gitu. Saya nggak pernah pacaran gitu Bu. Makanya namanya siapa sih? Oh ini namanya. Saya nggak pernah manggil nama. Dulu manggilnya Teteh karena orang Sunda. Saya dipanggilnya AA gitu. Bukan Mas, AA gitu.
Panggil nama dengan yang bagus. Ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Panggil bapak dengan nama yang bagus. Sayangi istri kita. Kalau istri kita sayangi, kita anggap istri kita raja dalam kehidupan kita, maka rezeki kita akan seperti rezeki raja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu Bu. Begitu pula ibu manjakan suami ibu. Ketika suami ibu hendak melaksanakan sholat Jumat, siapkan bajunya, masukin uang ke dalam sakunya. Ketika selesai Jumatan, suguhkan air minum kepada suami kita, maka pahala istri sama dengan pahala suami ketika melaksanakan sholat Jumat. Kalau suaminya sholat Jumatnya tidur, ya itu pahala ibu. Ibu ya. Kalau suaminya sholat Jumatnya tidur, pahala istrinya seperti tadi. Jumatan jangan tidur Pak. Ustadz bisa saja. Coba Ustadz gak jadi khotib, tidur kan? Ya. Saya hampir 7 tahun ini gak pernah jadi mustami. Suatu seketika saya sakit. Coba saya nyuruh yang lain. Duduk di belakang Bu. Pas khotib naik mimbar itu assalamualaikum, oh dia juga. Saya kira ketika saya ceramah Jumatan itu jemaah mengerti isi ceramah saya. Oh ternyata ngantuk. Ketika Jumatan kita ngantuk, Bapak siap dipikirkan. Ketika salat Jumat, mustami itu harus mendengarkan rukun khutbah. Hamdalah, sholawat, wasiat, berdoa, 1 ayat. Kalau tidur bagaimana? Nah itu pertanyaannya. Mustami yang sedang sholat Jumat harus mendengarkan ketika imam khutbah 2. Alhamdulillah, itu hamdalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sholawat. Faya ayyuhal hadirun, itu wasiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu 1 ayat dalam Al-Qur'an. Allahumma ighfir, itu doa. Berarti ketika Jumatan itu tidak boleh tidur, Pak. Paling setengah jam. Siapa? Supaya Jumatannya sah. Ikuti sunnah Rasul. Yang ketiga, amalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an menyuruh kepada kita dalam Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, tanda orang yang bertakwa itu berinfak ketika sulit ataupun lapang. Bapak ketika sulit infak, ketika lapang infak. Bapak subuh hari bawa duit Pak ke Masjid At-Taqwa, jangan gede-gede, semampu Bapak. Malaikat sudah mendoakan kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Bapak lupa tidak infak, beri uang kepada istri Bapak, suruh beli sayur. Beli sayurnya ibu jangan nawar Bu. Ya. Ibu beli kangkung itu jangan nawar. Berapa sih untungnya kangkung? Tukang kangkung jual kangkung 5.000 tiga, ibu jangan nawar. Itu di pasar Blok B 4.000 tiga. Kasih 5.000. Kalau ibu mampu kasih 6.000. Itu namanya energi. Bapak, ini kangkung berapa? 5.000. Bagaimana kalau 6.000? Nah itu energi. Jangan ditaruh jadi 4.000. Berapa untungnya kangkung? Sedekah di pagi hari. Yang kedua, Al-Quran menyuruh kita wal kadhiminal ghaidha, menahan hawa nafsu, Pak. Laga harmoni, usianya merata ke bawah, paling tinggi usianya berapa? Tingkat emosionalnya masih dalam puncak-puncak. Perbedaannya jangan ditonjolkan, sama yang ditonjolkan. Tahan emosi. Ketika ada clash, ditahan dengan ilmu dan akal sehat.
Masa dengan tetangga berantem? Saudara kita tetangga. Ada apa-apa tetangga, tahan emosi. Itu perintah Allah dalam Al-Imran ayat 134. Amalkan kata Rasul Al-Quran dan As-Sunnah, tahan emosi. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, ini yang paling manjur. Maafkan kekurangan seluruh manusia yang berhadapan dengan kita. Wah, luar biasa.